Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di RC13 Channel. Apa kabar semuanya? Semoga Anda dan kita semua baik-baik saja, tetap semangat dalam menjalankan aktivitas hidup. Teman-teman sekalian, di video ini kembali saya akan menyajikan The Current Issue Corner atau isu-isu terkini. Dan untuk isu kali ini datang dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, yang belum lama ini melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di salah satu provinsi di Indonesia dengan salah satu tersangkanya adalah gubernur atau pejabat kepala daerah di provinsi terkait. Nah, terlepas dari apakah nanti proses hukum yang sedang berjalan menunjukkan bahwa yang kena OTT itu benar-benar bersalah ataukah tidak. Nah, kita tunggu hasil proses kedepannya seperti apa ya. Nah, terlepas dari itu, saya ingin membahas dalam konteks ini tentang kemungkinan terjeratnya orang yang selama ini dianggap baik ke dalam kasus korupsi. Ya. Mengapa orang yang baik sekalipun bisa terjerat korupsi? Nah, ini kira-kira yang ingin saya jelaskan. Dan ini ya terlepas dari apakah operasi tangkap tangan atau OTT KPK sekarang ini atau kasus-kasus yang lain sekalipun ya. Yang penting adalah di mana-mana atau di berbagai kasus ada saja ya orang yang sebenarnya baik ya tapi ikut terjerat dalam korupsi. Nah, ini kenapa kira-kira penyebabnya? Ya mungkin ada banyak penjelasan ya yang bisa dikaitkan dengan konteks ini. Tapi dalam hal ini saya ingin melihatnya dari perspektif salah satu teori ya, yaitu strukturasi yang dikemukakan oleh Giddens atau Anthony Giddens lengkapnya ya. Nah, teori strukturasi ini kan fokusnya adalah berbicara antara struktur di satu sisi dengan agen. Agen itu bisa di dalamnya adalah aktor di sisi yang lain. Nah, struktur dengan aktor ini sebetulnya saling berdialektika. Mana yang lebih kuat? Strukturkah atau aktorkah? Bisa jadi struktur yang lebih kuat, tapi tidak menutup kemungkinan aktor juga ada yang kuat. Jadi kalau struktur yang lebih kuat, maka si aktor ini atau agen ini itu otomatis akan mengikuti struktur yang ada. Tapi kalau struktur yang kuat, nah maksudnya kalau agen yang kuat, aktor yang kuat, maka dia punya potensi untuk mengubah struktur atau sistem yang ada. Tapi dalam banyak hal atau dalam banyak kasus, sistem biasanya jauh lebih kuat daripada agen, daripada aktor. Ya. Karena sistem ini kan biasanya dia sudah mapan, sudah berlangsung sedemikian rupa, ya dipelihara, dirawat oleh orang-orang yang ada di dalamnya, sehingga struktur ini sangat kuat, gitu ya. Maka kata Giddens tuh ada istilah dualisme struktur ya. Jadi luar biasa struktur itu menguasai atau berpengaruh terhadap agen-agen yang ada. Nah, ini bisa diterapkan dalam konteks apakah misalnya struktur tersebut berlangsung dalam satu keadaan yang baik ya atau yang buruk sekalipun. Dalam sebuah organisasi yang baik ataupun organisasi yang buruk. Ya, organisasi yang baik atau organisasi buruk dalam pengertian bahwa organisasi itu ya terkait dengan hal-hal yang buruk gitu maksudnya ya. Maka struktur atau sistem yang kuat itu yang akan menguasai. Nah, dalam konteks korupsi misalnya, begitu kuatnya struktur atau sistem yang ada di Indonesia atau yang sudah menguasai Indonesia. Sehingga kejahatan korupsi itu kan seringkali dibilang sudah terstruktur, ya, bahkan sistematis, sehingga munculkan korupsi berjamaah dalam beberapa kasus ya. Nah, artinya adalah bahwa sistem atau struktur di Indonesia itu sudah banyak yang korup, ya, sudah banyak yang membawa kepada korupsi.
Karena itu, ketika struktur atau sistem itu sudah sedemikian rusak, parah, cenderung korup, maka orang-orang yang ada di dalamnya itu akan mudah terbawa. Sekalipun misalnya dia sebelum masuk ke dalam sistem itu dikenal sebagai orang yang baik misalnya ya, orang yang lurus. Tapi begitu masuk ke dalam sistem, ke dalam struktur yang sudah korup, maka dia sulit sekali untuk mengubah. Jangankan mengubah, untuk bertahan agar tidak tercemar itu sulit. Ya, makanya dalam banyak kasus kemudian orang menjadi tercemar, terkooptasi di situ. Ya, bahkan orang yang baik sekalipun kemudian menjadi terlumuri karena sistem yang sudah buruk atau sudah korup tersebut. Ya. Nah, ini misalnya ya terjadi dalam banyak kasus. Kenapa misalnya tokoh-tokoh yang tadinya vokal dianggap bisa membawa perubahan dan seterusnya saat berada di luar ya, begitu dia masuk ke dalam sistem ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Bertahan untuk tidak ikut tercemar saja itu sudah cukup bagus. Ya. Apalagi kalau misalnya dia mampu mengubah. Tapi hal itu jarang sekali. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Kita juga jangan sampai kemudian pesimis. Orang-orang baik kemudian pesimis. Kalau gitu ngapain orang baik masuk ke dalam sistem, ke dalam struktur, nanti malah ikut tercemari. Ya sebaiknya jangan berpikir begitu juga ya. Tetap semangat untuk melakukan perubahan itu mesti harus tetap ditanamkan. Ya kalau nggak begitu ya nanti sistem itu akan terus berlangsung buruk ya. Mesti ada golongan orang-orang yang sangat kuat gitu yang mau masuk dan melakukan perubahan. Ya memang sulit, tapi sekali lagi sulit bukan berarti mustahil atau bukan berarti tidak mungkin. Tetap kemungkinan itu ada, ya peluang itu ada sekecil apapun. Ya. Mungkin tidak saat ini, bisa jadi generasi berikutnya gitu ya. Tapi biasanya gitu ya, selalu ada orang-orang yang ingin melakukan perubahan. Ya mudah-mudahan saja kita bisa berharap gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ya saat ini memang struktur atau sistem yang ada memang sangat mendukung ya untuk terjadinya hal-hal yang seperti itu. Ya karena itu kalau misalnya ada orang yang selama ini dianggap baik ikut tercemari, ya kira-kira penjelasannya seperti itu. Ya mungkin ada penjelasan-penjelasan yang lain sebagai tambahan. Ya misalnya godaan kekuasaan, godaan kehidupan yang mewah dan seterusnya. Itu lebih kepada sifat personal. Nah, biasanya kalau yang aslinya punya karakter baik, kasus yang sifatnya personal itu mungkin tidak muncul. Tapi kalau yang pertama, yang godaan sistem, ya pengaruh struktur, nah itu yang sangat berat, gitu ya. Nah, teman-teman, kira-kira itu penjelasan saya. Dan sekali lagi saya menjelaskan ini bukan khusus untuk kasus yang sekarang ramai di OTT-kan oleh KPK, tapi ini untuk kasus apapun yang menunjukkan kecenderungan bahwa orang yang baik sekalipun bisa tercemar oleh kasus korupsi. Jadi ini bisa untuk kasus siapa saja dan di mana saja. Baik teman-teman sekalian, demikian yang ingin saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai bertemu kembali di video berikutnya, tetap semangat.